Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Nur Azizah dari Prodi Pendidikan Ekonomi akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Pendapatan Nasional. Baiklah, mari langsung kita mulai. Hal-hal yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini, yang pertama adalah pengertian pendapatan nasional, yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, yang ketiga, konsep pendapatan nasional, yang keempat, manfaat pendapatan nasional, yang kelima, metode penghitungan pendapatan nasional, dan yang keenam, sumber pendapatan nasional. Dan nanti di akhir saya akan menambahkan tentang pendapatan nasional yang ada di Indonesia. Yang pertama, pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh semua masyarakat atau pelaku ekonomi yang tinggal di suatu negara dalam kurun waktu tertentu yang biasanya 1 tahun. Lalu berkaitan dengan pendapatan nasional, siapa yang pertama kali mencetuskan konsep pendapatan nasional? Konsep pendapatan nasional ini pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional di negaranya pada tahun 1665. Dan pada saat itu, Petty menamakannya dengan pendapatan masyarakat yang merupakan penjumlahan dari nilai upah yang diterima oleh masyarakat dan nilai pendapatan yang diterima oleh negara dalam waktu setahun. Pendapatannya ini bersumber dari perolehan sewa, bunga, dan keuntungan perusahaan negara. Dan negara kedua yang mencetuskan konsep pendapatan nasionalnya adalah Prancis, dan kemudian Rusia, Amerika Serikat, dan berkembang hingga sekarang. Di mana Amerika Serikat ini merupakan negara pertama yang menghitung pendapatan nasionalnya dengan konsep produk nasional bruto pada tahun 1942. Dan kemudian Amerika Serikat menyajikan pendapatan nasional dengan konsep produk domestik bruto pada tahun 1991. Lalu yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Faktor yang pertama adalah permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat adalah keseluruhan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa sesuai dengan tingkatan harga. Sedangkan penawaran agregat adalah keseluruhan penawaran barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen sesuai dengan tingkatan harga. Faktor yang kedua adalah konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa sebagai pemenuhan kebutuhan hidup dalam jangka waktu 1 tahun. Sedangkan tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan atau dibelanjakan untuk konsumsi. Dan faktor yang terakhir adalah investasi. Investasi adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk menciptakan modal baru. Tujuannya adalah untuk mengganti bagian modal yang sudah rusak dan menambah penyediaan modal yang ada, sehingga produksi nasional dapat ditingkatkan. Topik ketiga adalah konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional ini terbagi menjadi GDP atau Gross Domestic Product, GNP, Gross National Product, NNP, Net National Product, NNI, Net National Income, PI, Personal Income, dan DI, Disposable Income. Lalu produk domestik bruto atau PDB, ini adalah nilai barang atau jasa suatu negara yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara tersebut dan warga negara asing yang tinggal di negara tersebut. Dan rumus menghitung GDP ini adalah produk warga negara di dalam negeri ditambah produk warga negara asing di dalam negeri. Kemudian produk nasional bruto atau PNB
yaitu nilai barang atau jasa suatu negara yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara yang tinggal di dalam negeri dan yang berada di luar negeri. Di mana rumus menghitungnya yang pertama adalah GNP, yaitu produk warga negara di dalam negeri ditambah produk warga negara di luar negeri. Atau jika GDP-nya telah diketahui, menggunakan rumus GDP dikurang produk warga negara asing di dalam negeri, kemudian ditambah produk warga negara di luar negeri. Selanjutnya adalah produk nasional neto, yaitu nilai barang yang di dalamnya mengandung nilai depresiasi atau penyusutan karena harus mengganti barang modal yang sudah usang dan atau menambah stok. Di mana rumusnya adalah NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Kemudian pendapatan nasional neto atau PNN, yaitu pendapatan nasional bersih suatu negara atau produk nasional bersih dikurangi pajak tidak langsung dan ditambah subsidi. Rumusnya adalah NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Kemudian pendapatan perorangan, yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Rumus PI atau pendapatan perorangan ini adalah NNI ditambah transfer payment dikurangi laba ditahan yang ditambahkan dengan iuran asuransi, tambah pajak perseroan, dan ditambah iuran jaminan sosial. Dan kemudian pendapatan disposable, yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan guna membeli barang atau jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Dan rumusnya adalah DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Lalu yang keempat adalah manfaat data pendapatan nasional, di mana pendapatan nasional ini akan dihitung setiap tahunnya dan memiliki berbagai manfaat. Yang pertama, menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Yang kedua, menunjukkan pendapatan yang memungkinkan untuk dinikmati oleh penduduk suatu negara. Yang ketiga, menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun. Yang keempat, mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri. Dan yang terakhir adalah menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Lalu yang kelima adalah metode penghitungan pendapatan nasional. Metode pendekatannya ada 3. Yang pertama, metode pendekatan produksi. Yang kedua, metode pendekatan pendapatan. Dan yang ketiga, metode pendekatan pengeluaran. Lalu metode pendekatan produksi yaitu pendapatan nasional yang dihitung menggunakan pendekatan produksi yang dilakukan dengan menjumlahkan secara keseluruhan nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi yang dihasilkan perusahaan selama 1 tahun. Yang kedua, metode pendekatan pendapatan. Pendapatan nasional ini dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat sebagai pemilik faktor produksi atas penyerahan produksi kepada rumah tangga perusahaan. Dan metode penghitungan terakhir adalah menggunakan pendekatan pengeluaran. Pendapatan nasional dihitung menggunakan pendekatan ini dilakukan dengan menjumlah pengeluaran secara nasional untuk membeli barang atau jasa selama 1 periode. Berikutnya adalah sumber pendapatan nasional Indonesia.
Sumber pendapatan nasional Indonesia yang pertama adalah pajak, di mana pajak ini merupakan sumber penerimaan terbesar bagi Indonesia. Dan dalam presentasi ini saya tampilkan realisasi pendapatan negara di Indonesia pada tahun 2020, 2021, dan 2022, di mana pajak ini terbagi menjadi dua, pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negerinya terdiri dari pajak penghasilan, PPN, dan PPNBM, kemudian PBB, cukai, dan pajak lainnya. Sedangkan pajak perdagangan internasional terdiri dari bea masuk dan pajak ekspor. Kemudian adalah penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Yang pertama yaitu pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimaksud di sini meliputi pemanfaatan bumi, air, udara, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung dan dikuasai oleh negara. Yang kedua adalah pelayanan, baik pelayanan barang, jasa, atau pelayanan administratif. Di mana pelayanan ini menjadi tanggung jawab pemerintah baik untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Yang ketiga, pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ini adalah pengelolaan atas kekayaan negara yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dijadikan penyertaan modal negara atau perolehan lainnya yang sah. Yang keempat, pengelolaan barang milik negara. Pengelolaan barang milik negara adalah kegiatan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindah tanganan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lain yang sah. Yang kelima, pengelolaan dana. Pengelolaan dana yaitu pengelolaan atas dana pemerintah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN maupun perolehan lain yang sah untuk tujuan tertentu. Dan yang keenam adalah hak negara lainnya. Hak negara lainnya yaitu hak negara selain sumber penerimaan negara yang disebutkan sebelumnya, yang telah diatur dalam perundang-undangan. Sumber penerimaan yang ketiga adalah hibah. Yang pertama ada hibah terencana, yaitu mekanisme hibah yang direncanakan dan dicatat melalui daftar rencana kegiatan hibah atau DRKH. Yang kedua, hibah langsung. Hibah langsung ini disebut juga dengan hibah non-DRKH, yaitu hibah tanpa melalui mekanisme perencanaan. Yang ketiga, hibah melalui KPPN, yaitu hibah yang penarikannya dilakukan di Bendahara Umum Negara atau BUN atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara inilah yang disebut KPPN. Kemudian yang keempat, hibah tanpa melalui KPPN. Ya, yang itu sesuai dengan namanya, proses penarikan dana hibah jenis ini tidak dilaksanakan di BUN atau KPPN. Yang kelima, hibah dalam negeri. Hibah dalam negeri ini adalah hibah yang berasal dari lembaga keuangan maupun non-keuangan dalam negeri, pemerintah daerah, perusahaan, atau orang asing yang melakukan kegiatan atau berdomisili di Indonesia. Yang keenam, hibah luar negeri. Hibah luar negeri yaitu hibah yang bersumber atau diberikan oleh negara asing seperti lembaga PBB, lembaga internasional, lembaga keuangan asing, maupun lembaga lainnya, serta perusahaan atau orang Indonesia yang berdomisili dan melakukan kegiatan di luar negeri. Dan yang terakhir adalah hibah daerah, yaitu hibah yang merupakan pengalihan atau pelimpahan hak atas sesuatu dari pemerintah atau pihak lain kepada pemerintah daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Di mana hibah ini biasanya memiliki tujuan untuk mendukung program pembangunan nasional
atau saat keadaan negara dalam keadaan genting atau membutuhkan bantuan, misalnya saat terkena bencana. Dan dari ketiga penerimaan negara ini memang bukan hanya dari sektor pajak saja, namun pajak memang menjadi sumber terbesar dalam penerimaan negara dibandingkan dengan hibah maupun penerimaan negara bukan pajak. Lalu ini adalah pendapatan nasional yang berhubungan dengan kondisi di Indonesia. Yang pertama yaitu upaya meningkatkan pendapatan nasional di Indonesia setelah terdampak pandemi COVID-19, di mana pemerintah melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan nasionalnya dengan melakukan 3 cara. Yang pertama adalah percepatan belanja pemerintah, yang kedua relaksasi pajak penghasilan, dan yang ketiga adalah relaksasi APBN. Yang pertama, percepatan belanja pemerintah. Pemerintah melakukan percepatan pencairan belanja modal, mempercepat penunjukan pejabat perbendaharaan negara, melaksanakan tender, mempercepat pencairan belanja bantuan sosial dan transfer dana ke daerah dan desa. Yang kedua yaitu relaksasi pajak penghasilan, di mana relaksasi pajak penghasilan ini pemerintah meringankan besaran pajak dengan menanggung pajak penghasilan yang terdapat pada pasal 21, pembebasan impor pajak penghasilan yang terdapat pada pasal 22, pengurangan pajak penghasilan pasal 25, dan pengembalian PPN yang dipercepat. Selain itu, pemerintah juga melakukan simplifikasi dan percepatan proses ekspor dan impor. Yang terakhir adalah relaksasi APBN, di mana relaksasi APBN ini dilakukan dengan mempersiapkan defisit yang dapat melampaui 3% dengan tujuan tahun 2023 Indonesia akan kembali seperti semula ke level maksimal 3%. Kemudian, pendapatan nasional Indonesia pada bulan September 2022, di mana Kementerian Keuangan melaporkan realisasi pendapatan negara ini mencapai 1.974,7 triliun hingga akhir September, di mana capaian ini meningkat sebesar 45,7% dibandingkan pendapatan September tahun lalu, yang besarnya 1.355 triliun. Dan tingginya pendapatan negara pada bulan September 2022 ini ditopang oleh realisasi penerimaan pajak yang naik sebesar 54,2%. Diikuti realisasi kepabeanan dan cukai yang naik 26,9%, serta realisasi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang naik 34,4%. Kemudian bagaimana proyeksi pemerintah tentang pendapatan nasional pada tahun 2023? Berdasarkan laman web presiden.ri.go.id, pemerintah Indonesia memproyeksikan pendapatan negara pada tahun 2023 sebesar 426,3 triliun. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa mobilisasi pendapatan negara akan dilakukan dalam bentuk optimalisasi penerimaan pajak maupun reformasi pengelolaan PNBP atau penerimaan negara bukan pajak, di mana reformasi perpajakan ini dilakukan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan.
Selain itu, juga dilakukan pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur, di mana hal ini diharapkan mampu mendorong percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing investasi nasional serta memacu transformasi ekonomi. Sementara itu, dalam pengelolaan PNBP, pemerintah akan melakukan reformasi, mulai dari perbaikan proses perencanaan dan pelaporan dengan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi, penguatan tata kelola dan pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset, intensifikasi penagihan dan penyelesaian piutang, hingga mendorong inovasi layanan dengan tetap menjaga kualitas dan keterjangkauan layanan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.